Assalamualaikum, selamat datang kembali di YouTube channelnya Widya Olive. Halo teman-teman online semua, gimana kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Di video ini ada yang tebak aku lagi di mana? Dan yap, aku saat ini sedang berada di Pelabuhan Muara Angke karena aku akan trip ke suatu pulau yang cakep banget. Aku belum pernah ke pulau ini, makanya penasaran banget nih. Lokasinya masih berada di Kepulauan Seribu karena di area Kepulauan Seribu tuh masih banyak banget pulau-pulau kecil, indah dan cantik. Makanya gak heran setiap setahun sekali tuh minimal aku pasti jelajah pulau di Kepulauan Seribu ini. Dan juga aku selalu menggunakan vendor beserta ikut open trip biar nggak ribet aja. Semua udah diurusin sama vendor, kita tinggal ikutin arahan sesuai itinerary yang mereka buat. Aku ikut open trip yang 2 hari 1 malam, yang dimana nantinya kita akan menginap di pulau itu semalam. Dan juga kita nggak perlu repot-repot cari homestay-nya karena dari vendor sudah menyediakan semuanya. Kita tinggal bawa barang aja, terima jadi. Dan juga kita akan mendapatkan 3 kali makan selama open trip. Wow, enak banget kan? Jadi beneran nggak perlu repot deh. Yang harus kamu perhatikan ketika kamu sedang mengikuti open trip, tentunya kamu harus menyesuaikan jadwal yang telah vendor buat. Seperti saat ini jam setengah 7 pagi, aku sudah berada di area Pelabuhan Muara Angke karena katanya sih kapal kita akan berangkat di jam setengah 8. Makanya aku sudah masuk ke area dermaga untuk mencari kapal yang akan kita naiki. Kita akan naik kapal bernama Satria Express. Jadi pastikan kamu naik kapal sesuai apa yang sudah diinformasikan oleh vendor ya. Karena nama-nama kapal di sini tuh banyak banget, jadi jangan sampai salah. By the way, untuk pembayaran, kalau kamu ikut open trip selama 2 hari 1 malam ini, per pax-nya dikenakan seharga 350.000 jika menggunakan vendor yang aku pilih ya. Harga ini normal sekali, tapi keberangkatannya dari Muara Angke ini berbeda halnya kalau kamu ikut open trip jika menggunakan speedboat yang berada di Ancol itu loh. Jadi harganya tentu berbeda dan lebih mahal pastinya. Nah, saat ini aku sudah berada di dalam kapal Satria Express yang akan mengantarkan aku ke Pulau Pari. Dan yap, aku saat ini akan trip ke Pulau Pari bersama teman-temanku. Bayangin dong, ini aku sampai di kapal aja jam setengah 7 pagi, tapi orang-orangnya tuh udah membludak dan banyak sekali. Padahal aku pengennya duduk di atas biar nggak mabok laut, karena kalau duduk di atas tuh bisa kena angin sepoi-sepoi gitu. Tapi nggak masalah sih selama kamu duduk di bawah itu di dekat jendela. Yang penting kena angin laut tuh bikin nggak mabok laut sih. Perjalanan untuk menuju ke Pulau Pari dari Pelabuhan Muara Angke akan membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam ya. Buat kamu yang mabuk laut, aku saranin kamu lebih baik minum obat anti mabok, lalu kamu tidur deh selama perjalanan. Itu yang aku lakuin biar nggak mabuk laut, itu udah paling bener banget sih. Akhirnya setelah terguncang dan terombang-ambing di lautan selama kurang lebih 2 jam, aku sudah sampai di area dermaga Pulau Pari. Dan welcome to Pari Island. Sesampainya di Pulau Pari, kamu akan disuguhkan dengan banyaknya jajanan-jajanan dari khas penduduk Pulau Pari nih. Setelah kamu mabuk laut, kamu bisa banget nih jajan di sini. Banyak banget jajanan yang bisa kamu pilih, mulai dari bakso-baksoan, cireng, cilok, dan lain-lain deh. Setelah puas jajan, kita harus menuju ke titik poin yang telah vendor tentukan. Nantinya salah satu staf dari vendor tersebut akan mengarahkan kita ke area homestay. Dan kebetulan juga titik poinnya itu nggak terlalu jauh dari setelah kita turun dari kapal. Dan ini kita sedang berjalan kaki untuk menuju ke area homestay yang akan kita inapi.
Di sepanjang perjalanan saat kita menuju area homestay, ternyata tuh banyak banget warung-warung makan yang warga sini jual. Jadi buat yang pengen jajan cemilan atau kamu lapar tengah malam gitu, gak perlu khawatir banget deh, kamu bisa mampir ke salah satu warung tersebut. Dan akhirnya setelah kurang lebih 15 menit berjalan kaki, ini dia homestay yang akan aku dan teman-temanku tinggali. Yuk kita room tour sedikit homestay yang akan aku tinggali ini. Dan homestay ini adalah sebenarnya tuh rumah para warga penduduk Pulau Pari ini yang disewakan untuk kita bisa tinggali. Lumayan banget rumahnya, jadi banyak banget tempat tidur. Ternyata ini ada 2 kamar dan di depannya itu juga ada kasur lagi. Selain itu kita juga sudah bisa mendapatkan AC, jadi nggak perlu takut panas ya. Kamar mandinya juga tersedia 2, yang satu ada toilet dan yang satunya lagi nggak ada. Fasilitas lainnya kamu juga sudah mendapatkan dispenser. Dan menurutku ini lumayan banget sih. Homestay ini bisa ditinggali kurang lebih 10 orang. Dan happy-nya lagi, kita juga sudah bisa mendapatkan sepeda loh, tanpa harus menyewa, semua sudah free diatur oleh vendornya. Di depannya juga sudah ada area teras untuk kamu duduk-duduk, dan kita juga mendapatkan welcome drink. Gak lama setelah sampai homestay, ternyata sudah jam makan siang. Para staffnya tuh langsung gercep banget nganterin makan siang kita. Kebetulan di belakang homestay yang kita tinggali itu langsung menghadap ke laut kayak gini, dan juga terdapat area tempat makan. Jadi gak usah kita sia-siain, langsung kita bawa makan siang kita ke sini untuk kita santap sambil menikmati area Pulau Pari yang cakep banget. Menu yang disediakan juga cukup lengkap kok, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran, kerupuk, buah, dan juga air mineral. Cukup best deal banget kan? Setelah makan siang, kita bisa sambil santai-santai sejenak dulu, lihat view alam laut yang indah banget sebelum melanjutkan agenda berikutnya. Di mana agenda berikutnya itu kita akan snorkeling, tapi karena belum ada panggilan, jadi kita santai-santai sejenak di sini. Kurang lebih di jam 1 siang kita sudah mendapatkan panggilan untuk menuju ke area dermaga karena kita akan ke spot snorkeling dan juga jelajah pulau. Dan kebetulan banget aku nggak bawa handuk, jadi aku lagi cari-cari warung dan ternyata ada beberapa warung yang menyediakan handuk. Jadi buat kamu yang nggak bawa handuk kayak aku, nggak perlu khawatir, kamu bisa banget beli di sini. By the way, harga handuknya 50.000. Dan saat ini aku sudah berada di perahu nelayan gitu untuk menuju ke spot snorkeling dan jelajah pulau. Asli air lautnya sejernih itu, warnanya tuh biru toska banget. Sesampainya di area snorkeling, orang-orang tuh udah pada nggak sabaran banget, pengen berenang dan nyemplung semuanya, termasuk aku sih. Sebagai anak laut pasti paham dong gimana antusiasnya kalau udah lihat air laut kayak gini, apalagi sejernih ini. By the way, untuk semua peralatan snorkeling kamu nggak perlu repot-repot lagi nyewa ya. Semua sudah disediakan oleh vendor. Pokoknya kamu tinggal berenang aja dan enjoy. Dan satu lagi, kamu juga sudah bisa mendapatkan foto underwater secara free karena sudah termasuk fasilitas. Setelah kurang lebih 2 jam, agenda snorkeling telah usai dan kita akan melanjutkan ke pulau berikutnya untuk bermain water sport.
Dan ini dia, kita sudah berada di area untuk bermain water sport. By the way, untuk water sport yang tersedia di sini tuh hanya banana boat dan juga sofa boat aja. Harganya dikenakan per pax atau masing-masing orang itu 35.000 sampai 40.000 deh kalau nggak salah. Gak usah heran ya kalau aku happy banget berada di tengah laut kayak gitu. Setelah selesai snorkeling, seharusnya tuh kita langsung ke pantai Pasir Perawan ini. Tapi disayangkan banget kita malah balik ke homestay untuk mandi dulu. Alhasil ketika kita sampai di pantai Pasir Perawan ini tuh kita nggak ngapa-ngapain. Ya karena itu tadi, kita sudah bersih, sudah mandi. Jadi sayang banget kalau bajunya tuh harus kotor lagi dan basah. Sementara nggak bawa spare baju kotor. Duh, bener-bener sangat disayangin banget deh. By the way, untuk menuju ke pantai Pasir Perawan ini, kita cukup menggunakan sepeda yang telah disediakan di homestay saja. Karena memang jaraknya tuh nggak terlalu jauh. Tapi kalau jalan kaki ya lumayan juga. Agak nyesel banget sih, pas banget datang ke pantai ini kita malah dalam keadaan baju bersih dan sudah mandi. Padahal kalau dilihat pantainya cakep banget, air lautnya jernih dan sebiru Tosca itu. Lihat dong, pasirnya juga putih banget. Ih, bener-bener deh. Alhasil kita tuh di sini cuma main pasir, lanjut foto-foto dan juga lihat view air lautnya aja. Bener-bener senyesal itu. Tips dari aku, setelah kamu selesai snorkeling, mending jangan balik ke homestay dulu dan langsung untuk explore ke berbagai pantai yang ada di Pulau Pari. Jadi sekalian kotor gitu. Sayangnya nggak sempat lihat sunset karena memang cuacanya tuh lagi mendung. Malam harinya kita sudah disuguhkan dengan makanan yang enak kayak gini. Bener-bener dimanjain banget sih ini lidah. Setelah selesai makan, kita nggak pergi kemana-mana lagi karena udah malam juga dan capek. Cukup santai sama teman-teman aja. Selamat pagi, karena cuaca mendung, akhirnya kita nggak sempet lihat sunrise dan kita langsung sarapan aja di belakang homestay kita dengan view laut kayak gini. Selesai sarapan, kita langsung menuju ke Pantai Bintang dengan menggunakan sepeda yang sudah tersedia di homestay. Pokoknya kita kemana-mana tuh naik sepeda, selain sehat, menyenangkan juga ternyata. Ini dia, kita sudah sampai di Pantai Bintang. Pantai Bintang ini kita bisa melihat dan memegang bintang laut, tapi perlu diperhatikan juga ya, tiket masuknya seharga 2.500 per orang. Di pantai ini kita juga bisa sambil main ayunan dan santai sejenak. Bilang sama abangnya 10. Aku mau naik ayunannya aja. Jangan mikirnya ya. Itu belok bengkok nih itu nih. Oh, satu bot ada koralnya guys. 1, 2, 3. Coba liatin dong, Pang. Mau gerak no. 40, 39, 38, 37. 34. Baiklah, cukup sekian cerita pengalaman open trip aku ke Pulau Pari selama 2 hari 1 malam. Menurutku ini worth it banget, seharga 350.000. Kamu nggak perlu capek, cukup bawa diri dan barang-barang perlengkapan pribadi kamu. Semua sudah disediakan oleh vendor. Buat yang tanya aku pakai vendor apa, nanti akan aku cantumin vendornya di kolom deskripsi. Jadi kamu pastiin lihat di sana ya. Setelah dari Pantai Bintang, kita
kita langsung pulang ke homestay untuk ambil barang karena kita akan kembali ke Jakarta pada jam 10 pagi. Ini aku sudah di kapal dan kebetulan banget nggak dapat tempat duduk di atas, jadi kita duduk di bawah lagi. Yang terpenting deket jendela ya, biar nggak mabuk laut, tetap dapat udara. Baiklah, terima kasih banyak buat semua teman online yang sudah setia menonton videoku sampai habis. Buat yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe sekarang juga biar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan lebih banyak informasi mengenai jalan-jalan selanjutnya. Jangan lupa juga untuk selalu bantu dan dukung aku dengan cara klik like, share, dan juga komen. Kalau begitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye. Wassalamualaikum.